Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah banyak mengingat kematian, dan kita akan bahas satu hadis dari Nabi SAW, dan kita akan pecah satu hadis ini menjadi 3 poin penjelasan. Poin yang pertama, Rasul SAW itu menyebutkan aksiru zikra hazimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, yakni al-maut. Apa yang memutus kelezatan itu adalah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Di poin yang pertama muncul pertanyaan, kenapa ada orang yang lupa dengan kematian? Atau kenapa ada orang yang tidak mengingat kematian? Jawabannya adalah karena dia tidak menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi sekali lagi, orang itu ingat atau lupa identik dengan penting atau tidak sesuatu itu untuk diingat. Seberapa tinggi skala prioritas itu ada di dalam benak seseorang. Sehingga kalau ditanya, apakah ingat tanggal pernikahan? Apakah kita ingat tanggal kelahiran anak? Apakah kita ingat nomor rekening? Apakah kita ingat nomor HP? Apakah kita ingat? Sehingga semua pertanyaan terkait dengan ingat atau tidak, itu muaranya adalah penting atau tidak, itu untuk diingat. Dan orang-orang yang lupa dengan kematian, biasanya dia tidak merasa bahwa kematian itu sebagai sesuatu yang penting untuk diingat. Jadi wajar kalau dia lupa. Dan kita pun mengalami itu. Kadang kita merasa jengkel dengan teman sendiri, kita jengkel dengan keluarga sendiri. Kok kamu lupa jadwal ketemu dengan saya? Kok kamu lupa janji ketemu dengan saya? Kenapa sampai dia lupa? Berarti itu tidak penting. Artinya ada prioritas lain yang diingat oleh dia, sehingga jadwal ketemu temannya tadi turun prioritasnya dan dia tidak mengingat itu. Dan kita harus akui bahwa fase kehidupan kita di antaranya adalah kematian. Itu memang tidak sepenting fase kehidupan kita yang lain biasanya. Kita ketika mengingat kapan kita menikah, itu pasti ingat. Atau kapan nanti anak lahir dan seterusnya. Maka kembali yang pertama, kenapa bisa lupa dengan kematian? Karena memang kematian itu tidak masuk dalam daftar prioritas untuk diingat. Kemudian, poin yang kedua. Rasul SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain terkait dengan kematian. Kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia adalah orang yang evaluasi dirinya, lakukan amal kebaikan untuk sesuatu yang akan dia alami setelah meninggal. Wal ajizu, sebaliknya orang yang dalam tanda kutip mohon maaf dungu, tidak berfungsi nalarnya dengan baik, yaitu adalah man atba'a nafsahu, dia memperturutkan hawa nafsunya dan kemudian tamanna 'ala Allah,
Lalu dia mengharapkan banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia bermalas-malasan. Apa hubungannya poin yang pertama dengan poin yang kedua? Poin yang kedua ini bicara tentang persiapan. Jadi orang kalau lupa dengan sesuatu, maka besar kemungkinan dia tidak mempersiapkan itu. Tapi ketika dia ingat, tanggal sekian saya akan ketemu si A, dia akan planning itu, dia akan persiapkan itu. Termasuk ketika seseorang sudah ingat dengan kematian itu, karena dia ngerasa itu penting, maka akan muncul poin yang kedua. Dia akan melakukan persiapan-persiapan. Di planning semuanya. Sebagaimana orang ketika merasa pernikahan itu penting, dan dia ingat kapan dia akan menikah akadnya, pasti akan dilakukan yang namanya persiapan. Kapan ke KUA-nya, kapan persiapkan maharnya, kapan nanti dia akan ketemu keluarga pasangannya. Karena penting, dia akan ingat, dan karena dia ingat, maka dia akan melakukan persiapan. Dan kenapa dibahasakan orang yang tidak memasukkan kematian sebagai prioritas penting untuk diingat sebagai orang yang dungu? Karena kehidupan akhirat adalah sesuatu yang kekal dan abadi, sesuatu yang layak diperjuangkan, sesuatu yang layak diprioritaskan lalu diabaikan. Itu ibaratnya kita ketika membangun jejaring, membangun relasi, ketemu teman, ada orang-orang yang secara pengaruh, manfaat itu lebih besar. Harusnya kita memprioritaskan jadwal temu dengan dia dan tidak boleh diabaikan. Tapi kemudian kita bisa lupakan itu gara-gara hal yang sepele. Nongkrong dengan teman misalnya. Itu poin yang kedua. Yaitu kapan orang bisa mempersiapkan kematian ketika dia merasa kematian itu penting untuk diingat. Kemudian poin yang ketiga. Apa dampaknya ketika seseorang itu ingat dengan kematian dan mempersiapkan kematian? Maka konsekuensinya disebutkan oleh Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, man aksaro min zikril maut. Siapapun orangnya yang dia banyak mengingat kematian, maka ukrima bi salasati asya. Dia akan mendapatkan 3 hal ini pada dirinya. Yang pertama, ta'jilit taubah. Dia orangnya bergegas untuk taubat. Ketika melakukan kekeliruan, kesalahan, itu cepat baliknya. Kemudian wa qana'atil qalb, hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Jadi apa yang dia ada, yang dia punya itu dia syukuri, dia nikmati. Wa nasyatil ibadah, dan ada semangat, motivasi untuk melakukan ibadah. Dan kemudian sebaliknya, wa man nasyal maut, orang kalau lupa dengan kematian, merasa itu tidak penting untuk diingat, uqiba bi salasati asya. Dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama adalah taswifit taubah. Kecenderungannya orang ini akan menggampangkan. Karena ini konsekuensi logis. Kita itu kalau menganggap hal ini nggak penting, pasti digampangkan. Ketika ketemu orang misalkan, kita nggak tahu nih orang siapa, sepele kita sama dia. Ketika salaman biasa aja, tidak ada kehangatan. Ternyata ini orang misalkan dia jabatannya di inspektorat tertentu dan yang lain. Akhirnya nyesal kita. Karena tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya. Nah, orang tadi ketika tidak ingat kematian, kecenderungannya menyepelekan. Nantilah, baru umur 30, umur 40 masih bisa taubat. Baru umur 40, nanti umur 50 bisa kok balik lagi ke masjid. Dan kemudian hukuman yang kedua adalah ketika dia anggap kematian itu tidak penting, tarkir ridho bil kafaf. Dia nggak pernah ngerasa cukup, kurang aja terus bawaannya. Apa yang ada sama dia, itu seolah-olah nggak pernah bisa memuaskan dirinya. Dia punya motor, kemudian sakit hati, nggak puas karena lihat orang punya mobil. Dia punya mobil harga 200 juta, nggak puas dia karena lihatnya yang punya mobil 500 juta, 1M dan seterusnya. Lalu yang ketiga at-takasul fil ibadah. Males ibadah. Jadi urusan lain dia semangat. Misalnya bangun subuh, untuk apa? Jogging, lari. Itu jam 3 subuh bisa bangun dia. Mau ngapain? Naik gunung. Tapi giliran sholat dan yang lain, nggak ada semangatnya. Memang nggak ada semangatnya. Maka kita perlu evaluasi lagi, jangan-jangan emang saya lupa dengan kematian dan tidak anggap kematian itu penting untuk diingat. Dan tidak masuk dalam daftar prioritas. Jadi sekali lagi orang itu akan bersikap sebagaimana mestinya dan anggap itu penting ketika masuk dalam daftar prioritas. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum,
wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke poin 1. Gimana caranya biar kita menganggap bahwa kematian itu penting untuk diingat? Maka kita perlu belajar, perlu mengkaji lebih lanjut. Benefitnya apa? Terkait dengan surga, terkait dengan neraka, terkait dengan kehidupan pasca kematian. Karena manusia itu normalnya dia akan melakukan sesuatu secara hitung-hitungan. Tapi seringkali hitung-hitungan yang dia lakukan kadang hanya terbatas urusan dunia. Kalau saya baik sama bapak ini, kira-kira apa benefitnya buat saya? Kalau saya cuekin dia, nanti saya ruginya apa? Manusia itu pasti berhitung. Benefitnya untuk saya apa? Orang ketika ngerasa nih gede nih benefitnya, diperjuangin tuh sama dia. Dibela tuh mati-matian. Enggak apa-apa, ketemu jam 12 malam saya temui. Karena ngerasa benefitnya gede. Maka gimana caranya kita bisa ngerasa ini layak diprioritaskan? Ya, kita perlu mempelajari surga itu gimana, neraka itu gimana, kehidupan setelah kematian itu seperti apa, supaya kita sampai di titik sadar dan yakin ini layak untuk diprioritaskan dan diperjuangkan. Kalau belum ngerasa itu ya udah garing, basa-basi aja. Emang nggak ada bakaran semangatnya untuk mengingat kematian. Jadi galilah alasan itu sampai kita benar-benar ngerasa ini tuh emang worth it untuk diperjuangkan. Kalau enggak ya seperti itu aja, terulang lagi. Wallahu alam, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang penting dan layak masuk dalam daftar prioritas ingatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.